वीर प्रताप सिंह। Bayangkan, seorang pilot India yang terjebak di penjara Pakistan selama puluhan tahun, bukan karena kejahatan yang ia lakukan, tapi karena cinta yang tak pernah padam. Di sisi lain, seorang pengacara muda berjuang menembus tembok hukum demi membebaskannya. Siapkan tisu, karena ini adalah kisah tentang pengorbanan, janji, dan cinta yang mengalir bersama air mata. Inilah cerita Veer dan Zaara. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Veer Pratap Singh yang diperankan Shah Rukh Khan. Ia terbangun dari tidurnya di dalam sel besi di Pakistan. Tak lama, suara azan berkumandang. Veer hanya bisa mendengarkan, tanpa tahu seperti apa dunia di luar sana. Lalu, kita beralih pada seorang wanita bernama Samia Siddiqui yang diperankan Rani Mukherjee yang sedang berdoa di makam mendiang ayahnya. Di hadapan batu nisan itu, ia bercerita bahwa mimpi sang ayah kini menjadi nyata. Ia telah menjadi seorang pengacara yang membela kebenaran dan hak asasi manusia. Hari itu, Samia akan menangani kasus pertamanya. Ia memohon restu agar bisa meneruskan cita-cita mulia yang dulu diimpikan ayahnya. Namun setibanya di kantor polisi, ia justru diremehkan. Para petugas menganggap pekerjaannya terlalu berat untuk seorang wanita. Samia tak menggubris. Ia langsung meminta diantar menemui seorang tahanan asal India. Petugas berkata, ia hanya membuang waktu. Tahanan ini sudah mendekam di sana selama 22 tahun dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, seolah ia sudah berdamai dengan hidup di balik jeruji. Pria itu dikenal sebagai tahanan nomor 786, seorang India. Saat diajak berbicara, ia hanya diam, tanpa ekspresi, seperti kehilangan semangat hidup. Samia pun meminta izin masuk ke dalam sel. Ia ragu harus memulai dari mana, lalu memperkenalkan diri. Namun, apapun yang ia katakan tak membuahkan respons. Hingga akhirnya, ketika Samia memanggil nama aslinya, pria itu perlahan menoleh. Kedatangan Samia bukan sekadar untuk mengenal Veer, tetapi untuk membantunya mendapatkan kembali nama baik dan berjanji akan memulangkannya ke tanah kelahirannya. Semua ini juga demi mengenang perjuangan sang ayah, seorang pejuang hak asasi manusia yang mendedikasikan hidupnya untuk membela kebenaran dan memberdayakan perempuan di Pakistan. Sayangnya, sang ayah telah tiada sebelum melihat cita-citanya terwujud. Samia tahu kasus ini tidak akan mudah. Banyak pihak ingin melihatnya gagal agar perempuan tetap terhalang menembus wilayah kekuasaan laki-laki. Namun, ia bersumpah tak akan mundur. Ia tidak akan membiarkan mimpi ayahnya dan harapan para wanita Pakistan hancur begitu saja. Satu-satunya yang ia harapkan adalah Veer mau berbicara, walau hanya satu kata. Namun meski Samia sudah berusaha dengan kata-kata, bahkan sampai menitikkan air mata, Veer tetap bungkam. Hingga pada suatu saat, suara jet tempur melintas di langit. Dan untuk pertama kalinya, Veer berbicara. Ia mulai membuka kisah masa lalunya. Dulu, Veer adalah seorang pilot angkatan udara India. Sementara itu, di negara tetangga Pakistan, hiduplah seorang gadis bernama Zaara yang diperankan oleh Preity Zinta. Ia tumbuh di keluarga yang berkecukupan. Walaupun ibunya masih hidup, sejak kecil ia lebih banyak diasuh oleh sang nenek. Suatu hari, seorang dokter datang membawa kabar buruk. Kondisi nenek Zaara semakin parah. Ibu Zaara meminta agar kabar ini dirahasiakan dan jangan sampai putrinya mengetahui. Namun, tak lama kemudian, Zaara pulang dan tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Zaara mendekati ranjang sang nenek. Dengan suara lemah, sang nenek mulai bercerita. Dulu, ia berasal dari India. Sejak berusia 16 tahun, ia sudah menjadi yatim piatu. Ia dibawa oleh suaminya ke Pakistan, menikah dan hidup bahagia di sana. Namun, meski telah lama tinggal di negeri itu, hatinya tetap merasa sebagai orang India. Sang nenek lalu menyampaikan satu permintaan terakhir. Jika ia meninggal nanti, abu jenazahnya harus ditaburkan di tanah kelahirannya.
India. Mendengar permintaan itu, Zara menolak. Ia yakin sang nenek masih bisa sembuh. Namun, saat berbalik, ia tertegun. Sang nenek telah mengembuskan napas terakhirnya. Kembali ke cerita di dalam sel, Fir melanjutkan kisahnya tentang awal pertemuannya dengan seorang gadis. Saat itu, terjadi kecelakaan di mana sebuah bus terperosok ke jurang. Beruntung, tak ada korban jiwa. Tugas Fir adalah mengevakuasi penumpang terakhir, dan gadis itu adalah Zahra. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu. Namun momen itu seketika buyar ketika tas bawaan Zahra terjatuh. Ia memaksa Fir untuk berhenti demi mengambilnya. Meski berbahaya, Fir tetap menuruti permintaan itu. Usai menolong, ia memarahi Zahra. Bagaimana mungkin nyawa dipertaruhkan hanya demi sebuah tas? Sebagai anggota tim penyelamat, Fir dan rekan-rekannya terbiasa menghadapi risiko demi menolong orang asing. Tapi untuk pertama kalinya, ia meragukan pekerjaannya. Semua karena seorang wanita yang dianggapnya begitu egois. Sementara itu, di rumah Zahra, sang ibu memarahi bibinya karena mengizinkan Zahra pergi ke India. Ia khawatir setengah mati. Bagaimana mungkin seorang gadis bepergian sendirian ke negeri lain tanpa kabar? Tak lama kemudian, telepon berdering. Ternyata Zahra yang menelepon. Sang ibu langsung menyuruhnya pulang. Namun Zahra menjawab tegas. Ia baru akan kembali setelah berhasil menaburkan abu jenazah neneknya di India. Zahra merasa selama ini ia belum banyak berbuat untuk keluarganya. Menebarkan abu sang nenek adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk melakukan kebaikan terakhir. Mendengar itu, sang ibu akhirnya mengerti. Meski hatinya tetap diliputi kekhawatiran, ia pun hanya bisa mendoakan agar Zahra baik-baik saja di sana. Sementara itu, Fir menerima kabar dari kantor pusat bahwa cutinya disetujui. Untuk sementara, tugasnya diserahkan kepada temannya, Ramjit. Di sisi lain, Zahra kebingungan mencari bus menuju desa Kritpur. Sayangnya, bus baru ada keesokan paginya. Ia pun terpaksa menginap di sebuah tempat sederhana bersama para penumpang lain. Tak disangka, di sanalah ia kembali bertemu dengan Fir. Zahra segera meminta maaf atas kejadian siang tadi, lalu memuji pekerjaannya yang menyelamatkan banyak nyawa. Menurutnya, tak ada pekerjaan yang lebih mulia dari itu. Ia pun mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia begitu bersikeras mempertahankan tas yang terjatuh. Di dalamnya ada abu jenazah neneknya. Mungkin Fir tidak merasa bangga telah menyelamatkan dirinya, tapi bagi Zahra, ia telah menyelamatkan sesuatu yang sangat berharga. Keesokan paginya, Zahra berdesakan di antara penumpang bus. Fir melihatnya dari kejauhan, tersenyum tipis, lalu memutuskan untuk ikut menyusul. Dalam perjalanan, mereka mulai saling berkenalan. Fir adalah pemimpin skuadron Angkatan Udara India. Ia pun memastikan wanita nekat ini bisa aman sampai tujuan. Dan dari situlah Fir memutuskan menemani Zahra hingga ke Kiratpur. Sesampainya di Kiratpur, warga mulai bersiap melakukan ritual terakhir sebelum abu jenazah dilepaskan ke sungai. Zahra ingin ikut, tapi Fir menahannya. Ia khawatir karena Zahra seorang muslim, sementara di sana ada beberapa pendeta yang cukup fanatik. Namun melihat tekad Zahra, Fir tak tega. Ia pun memberanikan diri berbicara pada salah satu pendeta. Tak disangka, pendeta itu justru kagum kepada Zahra. Selama 42 tahun berada di kuil, belum pernah ia melihat seorang cucu yang begitu berbakti pada neneknya. Meskipun sudah berbeda keyakinan, mereka pun berdoa bersama. Zahra meminta Fir ikut menebarkan abu neneknya. Baginya, tanpa Fir, ia tak mungkin sampai ke tempat ini. Sebelum berpisah, Zahra ingin membalas budi. Ia berkata, "Mintalah apa saja, aku akan mengabulkannya tanpa terkecuali." Mendengar itu, Fir sempat terkejut, bahkan memperingatkannya, "Kamu yakin? Padahal kamu belum tahu apa yang akan aku minta darimu." Tapi Zahra bersikeras. Ternyata permintaan Fir sederhana namun tak terduga. Ia hanya ingin menghabiskan 1 hari bersama Zahra. Zahra sempat ragu.
bahkan sedikit menyesal karena ucapannya sendiri. Tapi janji tetap janji. Akhirnya ia ikut Fir menuju desanya. Singkat cerita, kabar kedatangan Fir bersama seorang wanita asing cepat menyebar. Orang tuanya, Maati dan Chaudhry, kaget. Sang ayah bahkan sempat marah, mengira Fir diam-diam sudah menikah. Untungnya, setelah Fir menjelaskan bahwa gadis ini hanyalah teman yang ia selamatkan di perbatasan, suasana pun mulai mencair. Keluarga Fir memperlakukan Zahra layaknya keluarga sendiri. Maati bahkan memanggilnya anak. Dari obrolan hangat itu, Zahra akhirnya tahu bahwa Fir sebenarnya adalah yatim piatu. Dia dibesarkan oleh paman dan bibinya sejak kecil hingga menjadi pilot angkatan udara India. Malam itu, Zahra tampil anggun dengan gaun milik Maati untuk menghadiri pesta tahunan di desa mereka. Sebelum acara dimulai, Chaudhry mengumumkan rencana membangun sekolah khusus perempuan. Ia pun meminta Zahra yang meletakkan batu pertama pembangunan sekolah itu. Keesokan paginya, Fir melihat Chaudhry duduk termenung. Sang paman mengaku bangga dengan apa yang telah ia bangun. Tapi setelah bertemu Zahra, ia sadar masih banyak yang bisa diperjuangkan. Ia berharap kelak Fir dan Zahra bersama-sama melanjutkan perjuangannya. Fir hanya terdiam. Baginya, itu mustahil. Zahra adalah orang Pakistan, sedangkan ia orang India. Namun Chaudhry tersenyum. Mau orang Cina atau Afrika sekalipun, di mata Tuhan semua sama. Ia memberi perumpamaan. Bila dua orang naik sepeda, penumpang di belakang akan berpegang erat pada pengemudinya. Artinya, jika Zahra mencintai Fir, tidak ada yang mustahil. Hari kepulangan Zahra pun tiba. Sebelum berpisah, ia memanggil Maati dengan sebutan ibu dan Chaudhry dengan sebutan ayah. Chaudhry terharu, lalu menitipkan salam untuk kedua orang tua Zahra. Di perjalanan, kaki Zahra terkilir saat melewati jembatan kecil. Fir tanpa ragu melepas gelang kakinya, lalu menggendongnya hingga ke tujuan. Stasiun sore itu penuh sesak oleh penumpang yang ingin pulang kampung. Di tengah keramaian, Zahra terkejut saat melihat seorang pria menunggunya. Nama pria itu Raza, yang tidak lain adalah tunangannya. Dia diutus ayahnya untuk menjemput. Dengan sedikit canggung, Zahra pun memperkenalkannya pada Fir. Bagi Fir, kabar itu terasa seperti hantaman telak. Zahra menyadari kesalahannya. Ia terlalu larut dalam kebahagiaan selama di desa, hingga lupa memberitahu siapa sebenarnya Raza. Fir menatapnya. "Kau telah membuat kesalahan besar," ucapnya pelan tapi tajam. "Selama ini aku membangun keyakinan, dan hari ini kau menghancurkannya. Padahal aku berniat mengungkapkan perasaanku, mengajakmu menikah, dan bersama membangun desa, seperti yang diimpikan pamanku." Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan, "Jika suatu hari kau butuh seorang sahabat, ingatlah, aku akan melintasi perbatasan negara dan memberikan seluruh hidupku untukmu." Raza menghampiri Fir. Nada suaranya dingin ketika berkata, ia sudah mendengar kabar bahwa Fir jatuh cinta pada Zahra. "Beraninya kau mengungkapkan perasaan pada tunanganku?" ancamnya. Dengan tenang, "Cintaku tak berarti apa-apa di mata Zahra. Kaulah yang pantas untuknya. Aku hanya berharap, namun kau memberinya kebahagiaan, senyuman, dan bukan kesedihan." Kalimat itu justru membuat Raza semakin tersinggung. Ia tak tahu apakah itu pujian tulus atau sindiran halus. Mereka pun akhirnya berpisah. Fir masih menggenggam gelang kaki milik Zahra, menyimpannya erat, seakan menyimpan seluruh kenangan mereka. Singkat cerita, waktu kunjungan Samya telah berakhir hari itu. Keesokan harinya, Samya datang lagi. Kali ini dia membawa makanan buatan ibunya. Fir tersenyum lebar. Baru kali ini ia merasakan kembali cita rasa masakan rumah yang mengingatkannya pada masakan Maati di masa kecil. Sambil tersenyum, Samya bercerita bahwa semalaman ia menceritakan kisah Fir pada ibunya. Mereka bahkan menangis bersama. Namun, satu hal masih mengganjal di benaknya.
Mengapa kisah ini tak berhenti di stasiun? Bagaimana bisa Fir justru berakhir di dalam penjara? Cerita pun berlanjut. Ayah Sarah, Hayat Khan, adalah politisi yang baru menapaki panggung politik, dibantu Abdul saudagar kaya dan dihormati di Pakistan, yang tak lain adalah ayah Raza. Rencana pernikahan Sarah dan Raza bukan sekadar pernikahan keluarga. Masa depan politik mereka bertumpu pada ikatan ini. Sejak Sarah nekat pergi ke India sendirian, nama baik Hayat Khan tercoreng, dan itu memberi dampak besar pada karier politiknya. Menjelang hari pernikahan, Sarah hanya termenung mengingat kata-kata Fir bahwa ia rela memberikan seluruh hidupnya untuknya. Di perbatasan sana, ada seorang pria yang mencintai Sarah tanpa batas, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Baginya, tak ada garis yang memisahkan Pakistan dan India, kecuali di peta. Mendengar itu, sang ibu terperanjat. Hari itu adalah hari pertunangan Sarah dengan Raza, dan ia yakin sepenuhnya bahwa jodoh anaknya adalah Raza, bukan seorang pria asing yang bahkan tidak mereka kenal. Baginya, cinta hanyalah dongeng dari buku-buku dan bait-bait puisi, indah dibaca, tapi tak pernah nyata di kehidupan. Jangan sampai ayahmu mendengar ini, ucapnya tegas. Kalau sampai tahu, bencana akan menimpa rumah kita. Sarah pun akhirnya berhadapan langsung dengan Hayat Khan. Sang ayah menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Lakukan yang terbaik demi kehormatan keluarga." Ia mengingatkan, kakek Sarah adalah politisi terhormat yang hampir mencapai puncak karirnya sebelum meninggal dunia. Kini, perjuangan itu ia lanjutkan, dan mimpi tersebut hampir terwujud berkat bantuan ayah Raza. Karena itulah Hayat Khan memohon agar Sarah tidak mengecewakannya demi nama baik keluarga mereka dan keluarga Raza. Sarah hanya bisa menunduk, menerima semua keputusan. Namun di balik kepasrahannya, satu nama terus mengusik hatinya, Fir. Sementara itu, Fir yang telah kembali bertugas tiba-tiba menerima telepon. Dia memperkenalkan diri sebagai bibi Sarah, Saabo. Awalnya Fir kebingungan, hingga ia mendengar kata-kata yang membuatnya tegang. Telepon ini datang dari rumah Sarah. Saabo memberitahu bahwa besok adalah hari pernikahan Sarah, dan ia ingin Fir datang untuk membawanya pergi. Samia yang mendengar kisah ini tahu betul bahwa seorang pilot Angkatan Udara India tidak bisa memasuki Pakistan tanpa izin resmi. Tapi demi cinta, Fir rela meninggalkan kesatuannya. Entah ia akan berhasil membawa Sarah pergi atau justru terperangkap di negeri orang. Sesampainya di Pakistan, Fir bertemu Saabo. Ia dibawa masuk ke rumah, lalu diberitahu bahwa Sarah sama sekali tidak tahu rencana ini, karena Saabo takut jika Sarah tahu, ia akan menolak. Keesokan harinya, persiapan pernikahan berlangsung meriah. Kedua keluarga sibuk bersiap. Saabo gelisah menunggu hingga akhirnya Fir muncul. Di antara hiruk-pikuk pesta, pandangan Sarah langsung menemukan Fir. Seolah waktu berhenti, mereka saling mendekat dan tanpa ragu berpelukan erat. Namun, kebahagiaan itu hanya sekejap. Sejak kejadian itu, Hayat Khan jatuh sakit. Dokter memperingatkan, kondisinya kritis. Jangan sampai ia menerima kabar mengejutkan lagi, karena itu bisa merenggut nyawanya. Sementara itu, Fir gelisah. Ia sadar semua kekacauan ini bermula dari dirinya. Dialah alasan ayah Sarah terpukul, dan ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat dibuka, ternyata yang datang adalah ibu Sarah. Ia sudah mengetahui keberadaan Fir di sana. Dengan wajah yang memendam luka batin, sang ibu menyampaikan bahwa ia merasa telah kehilangan hak atas anaknya. Karena kini Sarah dianggap milik Fir, ia memohon agar hak seorang ibu itu dikembalikan. Baginya, jika hal ini tidak dilakukan, Hayat Khan bisa meninggal karena rasa malu dan tekanan yang begitu besar. Fir menatapnya dengan tenang. Di hadapannya, ia melihat seorang ibu yang seharusnya tidak perlu memohon kepada anaknya sendiri. Ia meyakinkan bahwa sampai kapanpun Sarah tetap milik ibunya,
dan ia tak akan pernah membawa Zahra tanpa restu. Dalam hati, Fir menyadari bahwa ia dan Zahra telah dibutakan oleh cinta, hanya memikirkan satu sama lain tanpa mempertimbangkan siapa yang terluka. Bagi Fir, nyawa seseorang jauh lebih penting daripada cinta itu sendiri. Ia memutuskan untuk memastikan pernikahan Zahra dan Raza tetap berlangsung. Sang ibu diminta mempersiapkan acara, sementara ia sendiri akan berbicara langsung dengan Zahra. Saabo yang mendengar percakapan itu nyaris tak kuasa menahan tangis. Ia menyaksikan keikhlasan seorang pria yang rela melepaskan cintanya demi kebahagiaan orang lain. Sang ibu pun tertegun membandingkan Fir dengan anak-anak muda di negerinya, lalu menyadari bahwa kasih sayang seorang anak kepada ibunya ternyata sama dimanapun berada. Ketika akhirnya bertemu Zahra, Fir menasihatinya untuk menuruti semua keinginan orang tuanya. Ia sendiri berencana kembali ke desa demi memenuhi janji pada pamannya. Dalam upaya mengurangi beratnya suasana, ia sempat melontarkan gurauan kecil. Namun keduanya tahu bahwa di balik tawa itu tersimpan kesedihan yang dalam. Perpisahan mereka terasa seperti akhir dari seluruh mimpi yang pernah dibangun bersama. Kini Zahra telah siap menjalani pernikahan. Sang ayah, Hayat Khan, menyampaikan penyesalannya kepada putrinya. Sementara itu, Fir bersiap untuk pulang. Ibu Zahra dan Saabo ikut hadir untuk mengucapkan salam perpisahan. Sebelum berangkat, sang ibu memberikan sebuah jimat suci berisi doa untuk keselamatan Fir di perjalanan. Namun, tak lama setelah mereka berpisah, sekelompok polisi datang dan menangkap Fir. Ia dituduh membawa surat yang memuat rahasia penting negara Pakistan untuk diserahkan ke India. Di surat itu tercantum nama Rajesh Rathore, dan paspor yang ia bawa pun menunjukkan identitas yang sama. Fir terkejut menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Dalang dari semua ini adalah Raza. Dengan sikap dingin, Raza menunjukkan bahwa ia tahu Fir rela mengorbankan cintanya. Ia tak berniat mundur dari pernikahan, meski sadar bahwa Zahra tidak mencintainya. Dalam pikirannya, kehidupan setelah menikah mungkin akan menjadi penderitaan. Namun kekuasaan dan ambisinya tak bisa ia lepaskan. Raza kemudian mengancam bahwa jika Fir benar-benar mencintai Zahra, ia harus menerima satu syarat: menghapus identitasnya sebagai Fir Pratap Singh dan menggantinya menjadi Rajesh Rathore, seorang pengkhianat negara. Menurut Raza, itu satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan Zahra dan keluarganya. Fir hanya bisa terdiam. Demi melindungi Zahra, ia akhirnya menerima tuduhan itu. Keputusan tersebut membuatnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tak lama kemudian, sebuah bus menuju India mengalami kecelakaan hebat. Tidak ada korban yang selamat. Nama Fir tercatat di daftar penumpang, sehingga semua orang percaya bahwa ia telah meninggal. Anehnya, kabar itu justru memberi rasa lega pada Fir. Berita kematiannya memastikan bahwa Zahra dan Channi dapat melanjutkan hidup dengan tenang, tanpa bayang-bayang masa lalunya. Sejak hari itu, nama Fir Pratap Singh lenyap dari catatan resmi, baik di India maupun Pakistan. Yang tersisa hanyalah identitas barunya sebagai tahanan nomor 786. Mendengar kisah ini, Saamia merasa bahwa negara Pakistan telah mengambil 22 tahun dari hidup Fir. Ia tahu waktu itu tak mungkin dikembalikan, namun ia bertekad untuk memulihkan nama baiknya. Saamia bahkan bersumpah tidak akan menabur bunga di makam ayahnya sebelum Fir dibebaskan dan dapat kembali ke India dengan terhormat. Perkara ini menjadi kasus pertama Saamia sebagai pengacara hak asasi manusia. Lawan yang harus dihadapinya bukan orang sembarangan. Zakir Ahmed, seorang pengacara senior yang terkenal di pengadilan. Keduanya hanya diberi waktu 2 hari untuk menyiapkan persidangan. Asisten Saamia sempat meragukan kemampuannya, mengingat pengaruh besar yang dimiliki Zakir. Ia bahkan memperingatkan agar nama Zahra atau keluarga Hayat Khan tidak disebut sama sekali, demi menghindari masalah baru. Di penjara, Saamia mulai memikirkan langkah selanjutnya.
Cara tercepat untuk menang hanyalah dengan membawa nama Zahra atau keluarganya ke persidangan. Tetapi Fir menolak. Menurutnya, kemungkinan besar Zahra kini telah menjadi seorang ibu, menjalani hidup dengan segala suka dan dukanya. Jika namanya disebut di pengadilan, Fir mungkin akan bebas, namun Zahra akan diceraikan suaminya dan hidup menderita. Itu adalah harga yang tidak pantas dibayar. Hari sidang pun tiba. Saamiyah datang sendiri dengan sedikit rasa gugup. Persidangan dibuka dengan pernyataan penuntut. Zakir Ahmed menekankan bahwa meski manusia harus saling menghormati, seorang penyusup yang membocorkan rahasia negara pantas dijatuhi hukuman berat. Baginya, 22 tahun di penjara belum cukup. Terdakwa yang ia sebut sebagai Rajesh Rathore tidak layak menginjakkan kaki di India lagi sampai akhir hayatnya. Pihak penuntut kemudian menghadirkan saksi-saksi. Polisi yang menangkapnya 22 tahun silam bersaksi bahwa terdakwa adalah Raza Shiraz Rathore, tersangka mata-mata. Saksi kedua memberikan keterangan serupa, tetapi menambahkan bahwa ia pernah melihat paspor lain atas nama Fir Pratap Singh dan menyaksikan sendiri saat Fir menandatangani dokumen dengan nama Raza Rathore. Ucapan itu memberi sedikit harapan bagi Saamiyah karena ada saksi yang melihat sisi kemanusiaan Fir. Bahkan, sang petugas memohon agar tahanan nomor 786 dipulangkan ke India. Namun Zakir Ahmed langsung memotong, menyindir bahwa seorang polisi seharusnya lebih mencintai negaranya daripada membela musuh negara. Saksi itu terdiam, begitu pula Saamiyah. Hari itu ia sadar belum banyak yang bisa dilakukan. Sidang pun ditunda hingga minggu depan. Tanpa menunda waktu, Saamiyah menyeberang ke India. Ia mencari rumah keluarga Chudri dan Maati. Namun seorang warga memberitahu bahwa mereka telah meninggal. Rumah itu kini menjadi panti asuhan yang ramai oleh tawa anak-anak. Saat kebingungan, ia mendengar seseorang memanggil nama Zahra. Seorang wanita berlari mengejar anak kecil, dan Saamiyah tertegun. Itu adalah Zahra, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita Fir. Di dalam rumah mereka berbincang. Zahra menceritakan bahwa setelah mendengar kabar kematian Fir dalam kecelakaan bus, ia membatalkan pernikahannya. Calon suaminya memilih tinggal di luar negeri. Ayahnya Hayat Khan meninggalkan dunia politik, lalu meninggal 2 tahun kemudian. Disusul ibunya. Zahra memutuskan pindah ke India bersama Sapu untuk memenuhi janji membangun desa. Sayangnya, kedua orang tua Fir juga telah tiada. Mendengar kisah itu, hati Saamiyah terguncang. Ada seorang wanita yang mengorbankan seluruh hidupnya demi seorang pria, dan seorang pria yang menjaga kehormatan wanita itu selama 22 tahun. Sebelum berpisah, Zahra memberikan gelang warisan ibunya kepada Saamiyah. Saat itulah Saamiyah bercerita tentang jimat pemberian ibu Zahra di terminal bus 22 tahun lalu. Jimat yang telah menjadi pelindung Fir di penjara Pakistan. Sidang lanjutan dimulai. Hakim mulai menunjukkan rasa kesal karena pembela belum hadir. Namun di tengah ketegangan, pintu ruang sidang terbuka. Saamiyah muncul dengan Zahra yang berjalan di belakangnya. Singkat cerita, Zahra memberikan kesaksian. Ia menunjukkan foto-foto dan dokumen yang membuktikan bahwa tahanan 786 sebenarnya adalah Fir Pratap Singh, bukan Rajesh Rathore. Terungkap bahwa bertahun-tahun lalu Fir menandatangani dokumen palsu demi melindungi dirinya. Fakta itu membuat hakim memutuskan Fir tidak bersalah.
mengakui identitasnya sebagai mantan pemimpin skuadron udara India dan memerintahkan pembebasannya. Zakir kemudian memberi selamat pada Saamia. Baginya, kemenangan ini membuktikan bahwa keadilan tidak diukur dari kekuatan, melainkan dari kemanusiaan, tanpa memandang ras atau agama. Ia memutuskan pensiun dari dunia hukum dengan keyakinan bahwa ayah Saamia pasti bangga padanya. Sesuai janjinya, Saamia menabur bunga di makam sang ayah. Di sisi lain, Fir dan Zahra akhirnya bersatu kembali, dan Saamia merestui mereka untuk pulang ke India.